bagaimana bisa mendirikan Omah Rangkai Lumajang ini? Jadi suami itu awal-awal pandemi corona, karena suami di bidang travel ya. Jadi penjualan tiket sama penukaran uang asing itu sangat terdampak sekali. 3 bulan pertama itu suami itu tutup total kantornya karena pandemi itu. Jadi dari situ putar otak, akhirnya nemu inspirasi untuk membuat buket. Dari buket yang awalnya hanya pas itu jual 25.000 aja, karena kita kan mau cari pasar, dan itu hasilnya masih bisa dikatakan tidak layak dijual ya. Tapi dari situ terus belajar, cari inspirasi, sampai akhirnya menemukan peminat, sehingga orang-orang memiliki kepercayaan ke Omah Rangkai Lumajang. Dari situ mulai dari orderan 1, orderan 2, dari mulut ke mulut, alhamdulillah sampai detik ini hampir tiap hari itu tidak ada yang namanya orderan tidak masuk. Jadi setiap hari itu selalu ada, dengan bisa dikatakan omset kurang lebih di antara 500 sampai 1 juta per harinya. Jadi tergantung, karena kita kan menerima segala bentuk rangkaian gift hadiah itu sesuai dengan permintaan customer. Ini dimasuk di tahun ketiga. Jadi tahun pertama itu masih berjalan sendiri dengan suami. Terus kemudian di tahun kedua dibantu saudara, kakak sama sepupu. Alhamdulillah sekarang tahun ketiga sudah bisa buka galeri kecil-kecilan. Tapi kalau untuk di hari biasa itu saya ada 2. Kalau pas lebaran parsel ini ada 5 yang bantu. Terus masih ditambah saya dan suami. Jadi ada 7 orang yang mengerjakan parsel ini. Justru pada waktu pandemi ini parsel ini banyak diminati, Mbak. Jadi kalau pandemi ini banyak orang yang nggak bisa mudik ya, nggak boleh pulang. Jadi mereka itu memanfaatkan untuk mengirim bingkisan parsel ini ke sanak saudaranya. Jadi pandemi ini bisa dikatakan ada nilai plusnya. Ini sampai sekarang alhamdulillah sudah tembus di angka 200 untuk omsetnya. Ini belum berakhir ya, belum berakhir. Kalau jumlah unitnya mungkin lebih dari 1.000 paket ya, karena ada paket kecil-kecilnya juga. Kalau paketnya lebih dari 1.000 paket. Mulai dari 25.000 sampai tak terhingga. Jadi sesuai dengan request konsumen. Jadi kalau di kita kan bisa custom, Mbak. Jadi nggak monoton kita jual yang itu aja, tapi ketika kebutuhan konsumen, Mbak saya mau ini gitu, kita bisa melayani. Kita pakai hanya memanfaatkan media sosial yang saya punya. Jadi saya punya Facebook, punya Instagram, punya WA. Saya walaupun tidak ada yang nge-like, tidak ada yang komen, tapi efek dari kita posting di Facebook sama Instagram itu luar biasa. Bahkan saya punya pelanggan dari luar kota, dari Solo, terus kemudian dari Surabaya, dari Sidoarjo, itu banyak. Mereka tahunya dari hashtag Instagram. Jadi ketika saya memposting di Instagram, saya selalu mencantumkan hadiah kado, hashtag kado Lumajang seperti itu. Jadi mereka dari situ menemukan Omral akhirnya. Karena semakin kita sering posting dan hashtag itu sering digunakan, maka apa yang kita post itu akan tampil di urutan yang pertama. Seperti itu. Jadi hanya bermodalkan sosial media yang saya punya, termasuk dari grup-grup Facebook itu beberapa, karena dari grup Facebook itu anggotanya banyak, bisa sampai ratusan ribu, sedangkan kalau pertemanan Facebook itu hanya terbatas 5.000 aja.
efek dari sosial media tadi itu pemesannya bisa sampai dari luar negeri. Jadi ada yang dari Hong Kong, Taiwan sama Malaysia. Jadi dia menghubungi kontak kita, terus dia mengirim rangkaian hadiah sama parcel ini ke saudaranya yang ada di sini. Jadi mereka tinggal menginginkan apa yang mereka ingin kirim, terus kemudian cocok, oke, transfer, langsung kita kirim. Seperti itu efek dari sosial media.